dikatakan seperti Pulau Unta. Di situ yang disebut dengan Jabal Nur, yang putih-putih itu adalah orang-orang yang naik ke atas. Dan insya Allah tidak lama lagi di sini akan dibangun teleferik kereta gantung yang bisa membawa jamaah dari bawah ke puncak Jabal Nur. Sedang proses pembangunan. Nah, di situ di atas tempat di belahan itu ada seperti belahan kecil, turun ke bawah ada sebuah gua kecil yang berbentuk persegi 3 panjang. Di ujung sudut dari gua itu ada satu lubang kecil yang lurus. Bahkan ketika kondisi masyarakat Mekah sudah semakin memburuk, Nabi Muhammad memisahkan diri dari kaumnya atas bimbingan Allah. Maka apa yang dilakukan Nabi Muhammad, lebih-lebih ketika bulan Ramadan, dia itu sering sekali bertahanus menyepi di atas Jabal Hira dalam gua tersebut. Maka di satu malam, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ini juga terdapat perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan wahyu pertama turun pada tanggal 17, ada yang mengatakan wahyu pertama turun pada tanggal 21. Kenapa ada yang mengatakan tanggal 21? Karena selaras dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar biasanya turun pada tanggal ganjil di atas tanggal 20. Kita tidak membahas soal perselisihan itu tanggal berapapun. Nah, ketika saat itu Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hira, tiba-tiba dalam kondisi kegelapan datang satu sosok yang memeluk beliau dengan begitu erat dan keras sehingga Nabi Muhammad sulit untuk bernafas sambil memerintahkan, "Iqra ya Muhammad." Nabi Muhammad seorang yang al-ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dia hanya bisa menjawab ma ana biqari. Tidak bisa menjawab, dipeluk lagi Nabi Muhammad dengan begitu keras sampai kesulitan bernafas. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Baru setelah selesai yang ketiga dipandu dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu 5 ayat pertama terakhir dalam surah Al-Alaq itu, maka Nabi Muhammad pulang dalam kondisi menggigil. Tubuhnya itu terguncang hebat, mengalami satu perasaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya oleh Nabi Muhammad. Maka beliau pulang ke rumahnya memanggil istrinya Khadijah, "Ya Khadijah zaujati zammiluni, wahai istriku, selimutilah aku." Nabi Muhammad pulang dalam kondisi bergetar tubuhnya. Khadijah yang sudah 15 tahun hidup dengan Nabi Muhammad, maka tahu bahwa ketika suaminya datang dalam kondisi tidak sebagaimana biasanya, Khadijah tidak langsung mempertanyakan kenapa, tetapi dibiarkan Nabi Muhammad tenang dalam kondisinya. Baru setelah itu, setelah Nabi Muhammad merasakan sudah lebih tenang perasaannya, beliau mengungkapkan bahwa baru saja turun kepadaku satu sosok yang memeluk dengan erat, sebagaimana disampaikan barusan, memeluk dengan kuat sambil membaca ya Muhammad Iqra. Baru kemudian dengan singkatnya disampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, ayo kita pergi ke sepupu. Saya punya sepupu." Khadijah itu memiliki sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Saat itu usianya sudah tua, saat itu usianya sudah sepuh. Dan Waraqah bin Naufal adalah orang ahli kitab. Dia tahu bahwa di akhir kelak akan ada satu sosok nabi dengan tanda-tanda kenabian tertentu. Salah satu tanda kenabian adalah ketika datang satu sosok dengan wahyunya. Maka disampaikan oleh Khadijah, "Wahai suamiku, sampaikan apa yang baru saja kau alami." Disampaikan oleh baginda Muhammad kepada Waraqah bin Naufal, yang Waraqah adalah sepupunya Khadijah. Maka apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal itu adalah satu sosok yang tidak akan turun ke bumi ini kecuali dia turun sebagaimana pada Musa dan Isa, dan orang itu tidak lain akan menjadi nabi. Lalu disampaikan pula oleh Waraqah bin Naufal, "Andai saja saya masih memiliki usia panjang, maka saya akan membelamu wahai Muhammad." Kenapa dengan demikian? Kenapa engkau akan membelanya? Karena orang yang mendapatkan wahyu sebagaimana engkau, sebagaimana nabi-nabi terdahulu, mereka akan mengalami pengusiran dan kekerasan dari kaumnya. Maka andai saja saya masih ada usia panjang hingga pada saat itu, saya akan membela engkau dengan begitu kerasnya. Tetapi tidak lama dari kejadian itu Waraqah bin Naufal wafat. Dan betul ternyata setelah kejadian itu, setelah Nabi Muhammad menerima wahyu sekaligus memiliki kewajiban untuk menyebarkan dan mengejarkan agama Islam, betul yang disampaikan Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad mengalami tindakan-tindakan kekerasan, bahkan bukan hanya kekerasan tetapi upaya-upaya pembunuhan yang mengakibatkan Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke mana? Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, kalau sekarang mungkin daerah Afrika.
Ada seorang Raja Najasyi yang sangat baik walaupun tidak Islam di awalnya, maka beliau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke sana. Baru yang kedua setelah dari Habasyah, Nabi Muhammad mendapatkan ilham untuk mencoba hijrah yang kedua ke Taif, yang insya Allah hari Sabtu kita akan ke sana. Insya Allah pula kita akan bisa melihat jalan-jalan setapak yang sangat masa lampau itu digunakan oleh orang-orang, termasuk itu diyakini Nabi Muhammad pernah melalui. Maka insya Allah Sabtu kita ikut ke Taif semua. Kita ke sana bukan soal jalan-jalan biasa. Kita akan melihat termasuk juga di sana Nabi Muhammad saat ditolak dakwahnya oleh penduduk Taif dan mau dibunuh pula. Nah, Nabi Muhammad dan Khadijah hidup itu bukan tanpa tantangan. Bahkan sebelumnya Khadijah adalah seorang saudagar kaya raya. Disebutkan andai seluruh kekayaan kafir Quraisy pada pedagang-pedagang saat itu dikumpulkan kekayaan semuanya, maka 25% itu milik Khadijah Al-Kubra. Di samping kanan ini pemakaman Ma'la. Jadi orang-orang termasuk ada Bahmun dimakamkan di sini. Kita ucap salam dulu. Assalamualaikum. 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 Ya qaumin mu'minin. Ya rabbal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, ada satu ulama karismatik dari Indonesia yang bernama Mbah Mun. Bisa Bapak Ibu cek di Google, di YouTube, ada Mbah Mun Kiai Haji Maimun Zubair nama lengkapnya. Beliau sangat mengagumi dan beliau sangat kagum pada perbuatan dilakukan oleh Khadijah, cinta dan pengorbanannya pada Nabi Muhammad. Bahkan ada satu syair yang beliau sangat cinta, sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra itu. Nah, dia sangat mengagumi Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Bahkan betul ternyata bahwa seseorang ketika kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Almar'u ma'aman ahabba. Mbah Mun sangat mencintai Khadijah Al-Kubra, dan qadarullah pada saat beliau melaksanakan ibadah haji, beliau wafat di Makkah Al-Mukarramah. Dan lebih mengejutkannya lagi, ternyata kuburan Mbah Mun itu dekat sekali dengan Khadijah Al-Kubra, orang yang sangat dikagumi oleh beliau. Di antara pula tanda-tanda karomahnya beliau, ibu bapak dirahmati Allah, pemakaman di Ma'la ataupun di Baqi Madinah paling lama 4 tahun itu akan dibongkar diganti dengan jasad yang baru karena keterbatasan lahan. Ketika jasadnya Mbah Mun itu mau dibongkar untuk diganti dengan jasad yang lain, maka terlihat jasadnya masih utuh, segar, bugar, bahkan kainnya pun tidak kotor, masih bersih seperti baru. Maka insya Allah kita datang ke Madinah, kita datang ke Mekah itu semata-mata karena kita cinta pada Nabi Muhammad. Maka semoga kelak kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Kita akan dikumpulkan dengan sahabat-sahabat baginda, dengan keluarga dan anak cucunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, kita menyampaikan informasi yang sudah memberikan amanah badal itu kepada